Refleksi Anies menyentuh hati, mahasiswa UGM akui merinding kepingin nangis teringat pesan orang tua. 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila, sekarang berada di sini diminta mentukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan kerja keras, rajin, dan ketika masuk kuliah ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan dan ibu saya kembali mengatakan, Anies berada di tempat ini semata-mata karena Anies menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Anies bicara memang seperti biasa, berputar-putar seperti komedi putar, gitu loh. Yang paling menarik sebetulnya adalah jawaban-jawaban Anies berkenaan dengan beberapa gagasan yang dia sampaikan. Misalnya gagasan soal pemerataan, soal keadilan, gagasan soal pembantuan pada UMKM, gagasan soal mengentaskan kemiskinan, gagasan soal membuka lapangan pekerjaan. Dan satu hal yang saya perhatikan dari wawancara itu, Anies tidak pernah memberi contoh dari gagasan-gagasan yang dia ingin bangun itu ketika dia jadi gubernur. Saya sih mudah-mudahan ini pilihan yang tepat bagi Partai Nasdem ya, gitu, untuk memilih Anies sebagai capres. Mudah-mudahan kinerja Anies ya dari gubernur menjadi capres nanti jika terpilih jadi presiden, mudah-mudahan kinerjanya untuk memajukan bangsa itu terrealisasi ya. Pak Anies Baswedan bisa memimpin Indonesia itu semakin maju dan semakin sukses, gitu aja doanya Mbak Iya. Saya orangnya baik, alhamdulillah orangnya baik, yang bisa memimpin selama menjadi gubernur baik banget orangnya. Cocok ya, sangat pas sekali karena kinerja Pak Anies sudah terbukti walaupun jarang diekspos, sangat baik sekali. Nah, sosoknya sangat menyenangkan. Banyak bekerja, tidak banyak retorika. Setiap diundang warga dia pasti datang. Itu yang membedakan ya antara Anies dan Ganjar. Jadi Anies bukan tokoh yang tiba-tiba, tapi tokoh yang sudah disorot sejak dia mahasiswa, bahkan jangan-jangan sejak dia sejak dia kuliah, sejak dia SMA. Ganjar baru terlihat setelah dia menjadi anggota MPR. Ya, DPR, frankly speaking kan sebelumnya nobody. Kita juga tidak menyangka di mana ini anak dan lain sebagainya. Karena masing-masing kita sudah tahu track record kita waktu kuliah kan. Dia bisa bilang kita akan A, kita akan B, kita akan bantu ini, kita akan realisasi ini. Tetapi kan fakta menunjukkan dia pernah jadi gubernur Jakarta selama 5 tahun. Ketika dia bicara misalnya soal pengentasan kemiskinan, kita bisa merefer angka kemiskinan pada saat Anies jadi gubernur Jakarta. Dan menarik kalau kita membandingkan dengan Ganjar sama Prabowo ya. Ganjar juga kurang lebih sama, tapi barangkali mood orang sudah hilang ketika dia justru membuat blunder dengan melecehkan Najwa Shihab, MC-nya. Saya tidak tahu apa alasan Ganjar ya. Kadang-kadang ketika dia berhadapan dengan seseorang ingin terlihat dia overpower, dia tunjukkan bahwa lo kalau mau jadi hebat jangan jadi MC dong, jangan jadi jurnalis dong, jadi kayak gua, jadi politisi, jadi gubernur. Mungkin begitu maksudnya ya. Dia ingin membandingkan karena Najwa Shihab sama-sama fakultas hukum, kok cuman jadi begitu-begitu doang. Gua bisa jadi anggota DPR, bisa jadi gubernur dan bahkan calon presiden. Mungkin itu yang secara di bawah alam sadar Ganjar ingin diucapkannya. Baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan membuat pengakuan yang menyentuh saat harus berhadapan dengan dirinya yang ada di dalam cermin. Hal tersebut dilakukan atas permintaan Najwa Shihab dalam sebuah kegiatan baca pres adu gagasan di Geraha Sabah Pramana UGM
Yogyakarta pada Selasa 19 September 2023. Saat kelas 1 SD, ibu berpesan agar rajin belajar dan bekerja keras. Saat kami masuk UGM, ibu berpesan agar selalu menjaga nama baik. Anis, ingatlah selalu pesan yang pernah disampaikan ibu. Tadi pagi saya berangkat ke Yogyakarta, ibumu kembali berpesan tetap jaga nama baik. Demikian potongan ucapan yang dikatakan Anies Baswedan di depan cermin. Penggalan kalimat tersebut amat menyentuh, salah satunya bagi Rizky dan Amira, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Rizky tak menduga sosok Anies yang dianggap sebagai seorang akademisi tulen mampu mengeluarkan hal-hal yang bersifat emosional. Saya jujur merinding mas, di luar ekspektasi. Karena saya lihat Pak Anies orangnya akademisi banget, tapi beliau mampu menyentuh dari sisi emosionalnya, ucap Rizky. Jujur, saya pengen nangis karena ingat kata-kata itu juga diucapkan oleh orang tua saya. Jadi relate gitu, kayak harapan orang tua itu ada dan selalu memotivasi kita semua untuk terus maju. Sambung Amira. Selain itu ada juga Wahid yang merasa amat terhubung dengan kalimat Anies saat di depan cermin bahwa begitulah pesan ibu kepada anak laki-lakinya agar mereka bisa sukses dimanapun berada. Ini ucapan Pak Anies relate banget sih mas, apalagi sebagai anak laki-laki. Jadi pesan ibu itu ngena banget biar jadi pengingat kita dalam menjalani kehidupan tanpa sia.